Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nurmaulia Sakina. Saat ini saya sedang berada di Warehouse Food Bank Bandung dan saya sudah ditemani oleh Kang Gumi sebagai co-founder dari Food Bank ya Kang. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai untuk menanyakan beberapa pertanyaan Kang. Mungkin langsung saja ya Kang. Yang pertama mungkin bisa diceritakan Kang, apa itu Food Bank Bandung dan mungkin bagaimana sih latar belakang Akang sampai akhirnya mendirikan Food Bank Bandung ini Kang? Food Bank Bandung adalah yayasan non-profit ya atau lembaga amal, di mana Food Bank Bandung itu seperti banyak food bank lainnya di dunia ini. Kita mempunyai misi yaitu untuk menyelamatkan pangan berlebih, ya kan kebanyakan orang perusahaan-perusahaan atau hotel dan lain-lain yang kalau buat produk kan pasti banyak ya dia yang dijual. Yang masih layak, yang masih berkualitas, yang masih aman dikonsumsi, diselamatkan. Nah, karena ada bank nih, ya tentunya ada makanan yang disimpan dulu, baru disalurkan, didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Bandung dan sekitarnya. Untuk latar belakang saat pendirikan Food Bank ini seperti apa? Untuk pendiriannya sebetulnya idenya pencetus awalnya dari istri saya. Iya. Karena dulu pas tahun 2017 atau 2020 istri saya volunteer di Food Bank Nedervelde di Belanda. Udah gitu bicaralah dengan founder Food Bank, kenapa ya kita nggak, bicara saya juga, kenapa nggak bikin ini di Kota Bandung karena punya potensi yang sama dan belum ada. Kalau di Bandung udah 20 tahun jalan, kita kan udah tertinggal juga. Akhirnya kita udah kita coba bikin sini, tapi kita start sangat kecil dulu itu dengan funding yang juga lebih kecil. Sekarang ya alhamdulillah udah hampir 5 tahun berjalan dan sudah sebesar ini. Mungkin apa sih yang menjadi inspirasi Akang waktu memutuskan memulai mendirikan Food Bank Bandung ini? Inspirasi saya istri saya. Karena istri saya sendiri kan yang inisiasi ya. Istri saya punya background lingkungan. Jadi dulu pas masih zaman pacaran S1 dulu di ITB, kita sering ke TPA, tempat pembuangan sampah, terus melihat juga udah miris banget gitu, ada orang-orang gitu yang memang makan gitu ambil dari dari sampah gitu, yang sering kan saya ada video dari itu udah ada gitu. Kita pikir ada nggak sih solusi yang bisa membantu orang ini gitu, dan saya karena saya background saya business manajemen, saya lebih ke manajemennya gitu. Saya ingin bantu juga untuk mengaplikasikan ilmu saya, karena saya kan basisnya dosen, jadi kenapa enggak mengaplikasikan ilmunya untuk mengembangkan tanda kutip non-profit lah bisnis gitu. Mungkin dalam pendirian ini kan mungkin gak mudah ya Kang ya dalam pembentukan Food Bank ini. Kalau boleh tahu apa sih tantangan terbesar pada saat mendirikan Food Bank ini? Pertama COVID. Iya. Pas COVID 2020. Memang ide awal 2019 kita visibility study, kita berkunjung ke food bank lain yang sudah duluan kecil ya, kita belajar sistemnya gimana sih di Indonesia. Di Belanda kan udah jadi rapih, ternyata di Indonesia banyak pengusaha yang pertama challenge-nya adalah belum tahu food bank. Yang kedua masyarakat yang lapar itu banyak banget di Indonesia, jadi PR-nya banyak. Yang ketiga sulitnya adalah belum ada undang-undang atau peraturan regulasi yang melindungi atau mengatur bagaimana agar bisa food bank itu berjalan. Kalau di luar negeri sudah ada, itu challenge terbesar di awal. Nah mungkin kalau misalkan dari tantangan yang tadi itu kan yang udah untuk saat ini mungkin apakah ada respon gitu dari masyarakat atau bahkan pemerintah untuk keberadaan food bank saat ini kan? Mungkin dari pemerintah dulu ya. Sebenarnya pemerintah sudah ada jalan. Jadi yang istilahnya yang mengepalai program food bank atau penyelamatan pangan ini adalah Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Cuman karena sering tukar sama Bappenas, jadi biasanya National Food Authority. Nah dia pecah sekarang Bappenas karena Badan Gizi Nasional, Badan Gizi kan buat makan. Nah jadi mereka membuat bagaimana panduan teknis, ya, aturan-aturan dalam mendonasikan makanan surplus, sehingga perusahaan-perusahaan industri yang belum kenal nih, aduh nggak mau nggak ada aturannya, takut saya nanti disalahin. Jadi bisa lebih, sudah pemerintah sudah oke nih gitu, berarti saya bisa jalan mendonasikan makanan surplus, walaupun tentunya perlu waktu ya, untuk nggak mungkin tiba-tiba ada langsung jadi saya mau gitu kan, enggak. Kalau untuk dari masyarakat sendiri
terutama di Bandung mayoritas mahasiswa atau pemuda itu yang masih muda-muda tuh support konsep food bank Bandung mungkin karena keberlanjutan ya, mengurangi food waste, memanfaatkan surplus food dan beri makan orang kan SDGs lah apa. Jadi memang supportnya masif ya. Kalau dari penerima manfaat, alhamdulillah responnya positif gitu. Jadi memang yang kita berikan ke sana juga makanannya memang ya masih layak. Ya bagus banget gitu. Nggak, kalau misalkan nggak masuk ya kita nggak akan kasih. Mungkin Kang dari semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh Food Bank sejauh mana sih dampak yang mungkin udah diberikan Food Bank kepada masyarakat Bandung? Ya, kalau kita sebenarnya kalau pengukuran dampak kita agak sistematis ya. Jadi pertama kita dampak apa yang kita ciptakan ke perusahaan atau donatur yang menyumbangkan makanan surplusnya. Jadi kita hitung berapa sih jumlah porsi makanan yang masih layak itu biasanya itu dibuang. Nah sekarang didonasikan. Ya, jadi udah banyak ratusan ribu porsi sebetulnya sudah didonasikan oleh semua donatur yang ada di Food Bank. Yang kedua berarti dari nilai makanan itu kan ada nilai gizi. Nah nilai gizi ini disebarkan juga ke masyarakat. Jadi kita sudah support yang paling rutin adalah sekolah non formal ada 2 itu mendapatkan 2 kali dalam seminggu itu kotak full protein, nasi, sayur, dan kita juga dapat donasi susu bubuk juga kan, susu lengkap kan. Dan ada beberapa masyarakat juga yang mendapatkan ya, tapi tidak reguler. Dan di situ juga ada nilai ekonomi. Tentunya kan kalau makanan kan, nah kalau kita hitung, kita melakukan perhitungan, kita diskon nih makanannya karena kan kalau makanan yang berlebih biasanya didiskon ya 50%. Itu sudah lebih dari 500 juta kita kembalikan ke masyarakat dengan dana kurang dari 500 juta. Jadi kita menghitung biasanya kalau untuk hotel ya kita donasi 20.000 itu bisa menyelamatkan 4 porsi makanan. Kalau satu kotak makan biasanya kan biar berapa 15.000. Lebih efisien seperti itu. Nah, saya juga emang merasakan bahwa dampak Food Bank ini sangat bagus ya. Saya pernah ngikuti 2 kali volunteer juga. Udah hafal ya. Iya, jadi saya ngerasa kan saya ikut terjun gitu kan saat membagikan. Jadi saya emang merasa bahwa Food Bank ini memang memberi dampak yang bagus sih Kang. Terima kasih. Terus kalau misalnya ngomong masalah distribusi makanan kan Food Bank ini kan mengambil makanan dari hotel untuk saat ini ya Kang. Yeah. Nah, gimana sih cara pas waktu awal Food Bank ini bekerja sama dengan hotel, karena yang saya tahu mungkin dikoreksi ya Kang, awal pendirian itu kan Food Bank belum mengambil makanan dari hotel. Itu bagaimana Kang? Ya kalau pendirian kan belum hotel karena hotelnya tutup semua kan. Oh pas COVID ya. Pas COVID terus hotel juga belum kenal. Kita jadi ada chef, salah satu chef 4 Points yang 4 Points-nya Chef Faisal mengontak kami bahwa dirinya memang sudah rutin mendonasikan di hotel-hotel tempat kerjanya sebelumnya. Akhirnya beliau ngajak ngobrol-ngobrol. Dari situlah karena satu grup, Marriott International. Jadi kan yang hotel-hotel mitra yang sekarang semua ini, beliau ceritalah ke teman-teman chef yang lainnya, ini ikut program donasi karena pertama perusahaan internasional sudah harus melakukan sustainability program dan itu adalah kewajiban bagi manajemen, sehingga mereka saya cari mitra yang bisa dipercaya, yang berdampak ya. Semua chefnya kontak gitu ya, kita juga ikutan gitu. Dan sekarang kalau untuk hotel-hotel lain kita perlu komunikasi lebih lama karena belum semuanya punya program seperti itu kayak gitu. Nah, untuk menjaga keberlanjutan nih Kang, kayak bahkan untuk memperluas jangkauan. Nah, apa sih strategi yang sudah atau sedang direncanakan oleh Food Bank Bandung ke depannya? Ya, sebenarnya kita banyak perombakan ya. Jadi memang yang pertama ada strategi kita pengen konsep basic yang default yang seperti ini tuh tetap diteruskan, tapi lebih efisien. Jadi kita mungkin pemerintah lihat efisiensi karena kan kita mau ada dana donasi ya, nggak boleh dimubazir. Karena kita mencari cara bagaimana. Terus yang kedua adalah kita fokus fundraising dan campaign karena Food Bank belum banyak yang kenal. Jadi orang harus kenal dulu pasti baru mau menolong kan. Yang ketiga adalah memang kita akan mungkin memfokuskan hanya beberapa program saja sehingga memang ceritanya ini akan berkembang dan tidak terlalu banyak anggarannya, tapi tetap berdampak gitu. Nah,
Kalau misalkan bicara untuk masa depan nih Kang, target atau harapan dari Akang untuk food bank ke depannya seperti apa? Ya, kalau jauh ya endingnya kita pengen tutup. Tentu. Ya kan biar orang nggak ada yang lapar lagi, idealnya. Iya. Nggak ada yang lapar Ya. lagi, itu idealnya kita tutup. Iya. Karena kita ada tuh karena ada masalah. Benar kan? Untuk membantu solusi ya. Non-profit itu nggak ada karena ada masalah. Sehingga kita ingin masalah itu beres, tapi ya itu kan idealnya ya, kalau mungkin. Jadi kita ingin harapannya pertama perusahaan-perusahaan lokal di kota Bandung yang nama-nama lokal tahu ya, itu melakukan donasi. Kira lebih responsibel, lebih bertanggung jawab. Yang kedua juga dari manfaat, ya mungkin kita pengen bisa melayani lebih banyak daerah tentunya gitu. Itu tujuan utamanya, kita bisa ingin melayani lebih banyak orang. Tapi kan kuncinya harus yang makanannya ini gitu. Jadi itu sebenarnya harapan mungkin 5 tahun ya, kalau depan jauh banget sih ya susah ya sekarang ya, maksudnya ya tutup, cuma 5 tahun ke depan kita. Kalau misalkan kita bahas masalah untuk masyarakat Bandungnya sendiri nih Kang, apa sih pesan Akang supaya kita tuh bisa lebih peduli gitu terhadap isu makanan atau lingkungan, atau mungkin bagaimana juga cara masyarakat itu bisa untuk membantu terlibat gitu dan mendukung visi dari Food Bank Bandung ini Kang? Ya. Kalau dari masyarakat sendiri, dari pribadi sendiri ya, kita harus lebih mindful, lebih mikir gitu kalau lagi makan, kalau lagi belanja makanan, jangan langsung ya take it for granted gitu, makan udah habis. Pokoknya even ngabisin makanan, even pas lagi masak tuh pas motong, maksudnya kita mikir ya, ini makanan tuh asal muasalnya dari mana sih? Nanam kan nggak gampang, beberapa bulan baru panen, terus akhirnya dibuang gitu aja. Kan kayak itu mindfulness. Tapi tentunya kalau buat food bank sendiri masyarakat bisa support ya. Nggak hanya kalau misalkan ikut volunteer, bisa kita menyarankan ikutlah volunteer sehingga mengenal food bank itu seperti ini. Sehingga sebenarnya yang sudah volunteer jadi agen-agen perubahan. Buat kami itu adalah mitra agen perubahan karena akan menceritakan food bank itu kayak gini. Nah, tapi kalau belum bisa berdonasi tentunya, atau bisa mengkampanyekan bahwa ini ada bantu campaign itu, even nge-follow food bank buat kami itu donasi. Jadi masyarakat sudah membantu mengenalkan food bank seperti itu. Nah, ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya Kang. Kalau misalkan ada kesempatan untuk bekerja sama dengan lebih banyak pihak gitu Kang, kira-kira bentuk kolaborasi seperti apa yang mungkin saat ini dibutuhkan oleh food bank? Tentunya kalau kolaborasi tergantung stakeholdernya, kepentingannya. Kalau perusahaan kan bentuknya dalam donasi atau CSR. Biasanya memang kita lebih formal, ada perjanjian. Kalau pemerintah sudah bekerja sama bareng-barengnya dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, berikan turunannya dari Badan Pangan Nasional, kita advokasi kebijakan dan lain-lain program. Kalau masyarakat tentunya dari komunitas, dari umum ya, dengan volunteer seperti itu, jadi program-program kolaboratif gitu. Mungkin kalau dari mahasiswa atau dari himpunan, kalau dari perusahaan juga bisa. Perusahaan kan sekarang juga banyak yang karyawannya harus volunteer, harus ada berapa jam volunteer setiap tahun. Nah, kita bikin program khusus karyawan, khusus komunitas dan khusus semua. Gitu. Nah, baik, mungkin tadi pertanyaan penutup ya Kang. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang atas memberikan kesempatan dan waktunya. Semoga Food Bank terus maju dan akan selalu memberikan dampak yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.